You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Ada ketakutan Valentino Rossi cuci otak Pedro Acosta untuk benci Marc Marquez demi motor Ducati. Valentino Rossi diyakini akan memberikan doktrin kepada Pedro Acosta jika bergabung ke timnya VR46 Racing Team di kelas utama MotoGP. Sejak naik ke kelas utama pada musim 2024 bersama KTM Tech 3, Pedro Acosta menjadi sorotan banyak pihak karena dianggap memiliki talenta yang hebat. Rider asal Spanyol itu bahkan mendapatkan reputasinya sebagai titisan Marc Marquez dengan gaya balap yang dinilai hampir mirip. Pada musim perdananya sebagai rookie alias pembalap pemula pada MotoGP 2024 lalu, Acosta tampil cukup kompetitif dengan mendapatkan 5 podium. Tak ayal, baru satu musim dia pun ditarik untuk memperkuat tim pabrikan KTM, Red Bull KTM untuk bertandem dengan Brad Binder. Naik ke tim pabrikan tentu memiliki tantangan tersendiri di mana Acosta mendapatkan tekanan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Pembalap berusia 20 tahun tersebut tampak masih membutuhkan proses adaptasi saat statusnya sudah berganti sebagai andalan dari sebuah tim pabrikan. Hingga seri ke-6 MotoGP 2025 berakhir, Acosta masih belum mampu mendapatkan satu podium pun dengan hasil terbaiknya di urutan keempat. Juara dunia kelas Moto2 musim 2023 tersebut melakukannya dalam balapan terakhir yang dijalani yaitu MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Le Mans. Dengan pergerakan bursa transfer MotoGP yang sudah mulai terasa, Acosta menjadi salah satu prospek panas yang berpeluang meninggalkan timnya KTM. Menurut pandangan dari mantan pembalap kelas 500cc Alex Barros, El Tiburon akan jauh lebih berkembang jika dia bisa mendapatkan salah satu motor Ducati. Pabrikan Italia itu dianggap menjadi tempat yang tepat bagi Acosta karena mereka saat ini menjadi tim yang memiliki motor terbaik di grid. Barros juga meyakini Acosta bisa bersaing mendapatkan podium secara konsisten atau bahkan kemenangan melawan Marc Marquez. Dia memiliki banyak potensi untuk berkembang di Ducati, kata Barros, dilansir dari laman Motosan. Ducati, misalnya, tidak akan melakukan lompatan besar dari versi 25 ke 26 karena mereka pasti sudah bekerja keras untuk proyek ini. Acosta akan memiliki motor dengan kondisi yang memungkinkan Alex untuk memenangkan balapan, mengendarai motor dengan performa terbaiknya. Marquez akan selalu ada di sana, jadi ini akan sulit, tapi dia akan bisa bertarung di sana dalam kondisi yang tepat. Terkadang di hari yang tepat, dia bahkan bisa menang, imbuhnya. Meski demikian, pria asal Brasil itu tak menampik bahwa jalan Acosta untuk bisa mendapatkan kursi Ducati melalui tim pabrikan mereka masih sangat sulit. Pasukan Borgo Panigale kini memiliki line-up hebat dengan 2 juara dunia dalam diri Marquez dan Francesco Bagnaia. Peluang lebih besar akan terbuka jika Acosta melirik tim satelitnya seperti Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Tim milik Valentino Rossi itu dianggap sebagai pilihan dan target yang realistis bagi Acosta jika ingin mendapatkan motor Ducati. Akan tetapi Barros memberikan peringatan kepada Acosta untuk berhati-hati jika pada akhirnya dia merapat ke kubu The Doctor. Pasalnya, Acosta akan dicuci otaknya untuk membenci Marc Marquez mengingat rivalitas panas mereka yang terjadi pada masa lalu. Acosta memiliki peluang lebih besar untuk menuju ke Snaa jika dibandingkan dengan Jorge Martin yang mempertimbangkan hengkang dari Aprilia atau bahkan Toprak Razgatlioglu. Martin memiliki tawaran kontrak 3 tahun dengan gaji 3 kali lipat dari apa yang ia dapatkan selama 3 musim ini, kata Barros. Dan bagaimana situasinya jika dibandingkan dengan Pedro Acosta atau Toprak dari Turki? Katakanlah Valentino Rossi untuk pergi ke timnya VR46. Tim itu merupakan satu-satunya tim Ducati yang bisa dia tuju saat ini. Maka Rossi akan mencuci otak Acosta agar mau menabrak Marquez, imbuhnya. Sementara itu, drama dalam garasi Ducati, Marc Marquez melejit, Pecco Bagnaia mulai goyah. Ducati saat ini menghadapi situasi yang cukup sulit bin rumit dalam garasi mereka. Dua pembalap mereka Marc Marquez dan Pecco Bagnaia menunjukkan performa yang berlawanan, dan kondisi ini menimbulkan tekanan dari dalam tim itu sendiri. Marc Marquez yang baru bergabung justru melesat ke puncak klasemen MotoGP setelah seri Le Mans, dengan memenangkan balapan sprint dan podium 2 di balapan utama dalam kondisi wet race.
Marc mampu membangun keunggulan 22 poin di klasemen MotoGP dari Alex Marquez yang berada di posisi kedua yang mungkin lebih besar jika ia tidak mengalami jatuh IP Amerika dan Jerez. Kalau tidak jatuh di kedua balapan tadi Marc akan unggul jauh. Sementara itu sesama pemakai YP25, rekan setimnya, Pecco Bagnaia justru mengalami kesulitan. Meskipun memiliki pengalaman lebih banyak dalam hal mengendarai Ducati, dia tampak sulit beradaptasi dengan motor tahun ini. Pengamat MotoGP Lewis Duncan berkata dalam podcast Crash MotoGP. Jika menjadi Pecco, bisa saja dia berkata pembalap Ducati yang pakai YP24 melakukan apa yang biasa saya lakukan. Namun, Pecco juga sering melakukan kesalahan dengan 8 kali DNF tahun lalu dan kehilangan gelar dunianya. Jadi jika Pecco membandingkan dengan performanya tahun lalu, itu bukanlah solusi yang baik. Jangan melihat performanya tahun lalu sebagai acuannya sendiri, dia harus lebih baik dari tahun lalu. Pecco mengatakan masalah yang dia alami adalah kurangnya kepercayaan diri dengan bagian depan motor. Saat Davide Tardozzi ditanya apakah itu sebagian besar masalah Bagnaia, hanya masalah kepercayaan diri? Faktanya tim Ducati telah mengatakan sepanjang musim bahwa mereka mencoba memperbaiki motornya. Masalah bagian depan ini telah disinggung sebelumnya, di Thailand dan Argentina, dan Ducati berkata, kami, Ducati, telah melakukan apa yang kami bisa, memperbaiki motornya, tetapi kamu, Pecco, adalah juara dunia, kamu harus bisa beradaptasi. Awalnya Pecco tidak menyadarinya. Dia berpikir, itu tidak mungkin saya, itu tidak mungkin saya. Tetapi dia menyadari setelah tes Jerez bahwa itu benar. Ya, mungkin memang masalahnya ada di diri saya sendiri. Sayangnya Pecco menyadari setelah 6 seri bergulir, yang merupakan mimpi buruk karena Marquez melakukan hal-hal yang biasa dilakukan Marquez saat di Honda. Dan kini Marc unggul 51 poin dari rekan setimnya usai Bagnaia jatuh di Le Mans, meskipun bukan kesalahannya, disebabkan pembalap lain. Sulit dikendalikan, kondisi kedua pembalap akan jomplang. Menurut Lewis Duncan via media Crash.net, akan ada situasi yang sulit dengan manajemen Ducati. Jika mereka tidak dapat membantu Pecco secara mentalitas ke jalur yang seharusnya, maka Bagnaia sudah hilang kesempatan kedua untuk bertarung memperebutkan gelar dunia, setelah tahun lalu hilang oleh Martin. Sementara Marquez semakin kuat, semakin matang dan fleksibel. Banyak hal yang bisa dikatakan tentang Marc. Di usia 32 tahun dan dengan semua kesuksesan yang diraihnya, ia bersedia beradaptasi dan belajar, meskipun 8 gelar dunia sudah diraihnya, imbuh Lewis Duncan. Menurut pengamat MotoGP itu, Marc hampir memperlakukan kejuaraan tahun ini seolah-olah ini adalah kejuaraan pertamanya. Jadi dia tidak terjebak dalam ego bahwa dialah yang terhebat. Dari sini bisa dilihat bahwa musim ini bukan hanya tentang kompetisi adu kencang di lintasan saja, tapi juga adu mental, ego pembalap dan strategi di internal tim. Dan saat ini tim resmi Ducati sedang menghadapi masalah itu. Paling tidak hal inilah yang disampaikan oleh Lewis Duncan dalam podcast Crash MotoGP. Tentu bagi fans Marc Marquez hal ini bukan masalah besar, karena tidak ada kaitannya performa buruk Pecco dengan idola mereka. Namun bagi Ducati yang harus adil dan memperhatikan semua pembalapnya. Apalagi Pecco juara dunia 2 kali dengan motor mereka, orang Italia juga mereka kudu berhati-hati menangani masalah ini. Karena para penggemar brand Ducati dan fans Pecco akan kecewa. Dan mengira Ducati pilih kasih dalam menangani pembalap Italia tersebut. Namun kondisi saat ini sebenarnya adalah tantangan nyata bagi Pecco, di mana musim lalu berujar bahwa menjadi rekan Marc adalah tantangan dan dia siap menerima tantangan itu.